Nusantara. Nusantara. Jelajah Eropa di Nusantara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita lagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, dan saya sama Mas Erik dan Mas Rinto ini mau melakukan perjalanan ke Eropa, kemudian ditutup dengan ke Tanah Suci. Jadi perjalanan ini adalah jelajah Eropa untuk Nusantara. Nah, ini gimana? Ini kita ngapain sebetulnya Mas ya? Kita ngapain jauh-jauh ke sana? Jadi perlu diketahui kita akan berkunjung ke 9 negara lepas dari Soekarno-Hatta ini. Yang pertama ke Doha di Qatar, kemudian yang kedua di Belanda, kemudian dilanjutkan ke Prancis, kemudian ke Belgia, kemudian Jerman, Finlandia, Estonia, dan Denmark. Lalu kembali ke Belanda. Kemudian jalurnya dari Belanda ke Jalur langit. Ke jalur langit ya. Ini spiritual journey bagi ya. Oke. Saya baru balik ke Indonesia. Nah, karena itu apa sih yang mau kita cari di jauh-jauh? Giling-giling nggak perlu jauh-jauh lah, dekat-dekat sini ada banyak kan. Nah, apa Mas Rinto? Ya, terima kasih Mas Prayogi. Jadi kita ke spiritual journey ke Eropa ini pertama dalam rangka paling utama Mas ya, itu adalah untuk mempresentasikan gagasan ketatanegaraan yang sudah digaungkan oleh guru kita Cak Nun, dan kita presentasikan di Belanda Mas. Di Belanda. Di Belanda. Jauh amat. Nah, itu ada konferensi internasional. Itu para pakar-pakar manajemen, para pakar-pakar mungkin ahli hukum. Ya. Nah, itu akan berkumpul di sana di Belanda, tepatnya di kota Groningen. Oh, di Groningen. Belanda Utara itu ya. Belanda Utara, betul. Ya. Oke. Terus apa namanya selain itu? Tadi kan pertama, yang paling utama. Ya, setelah kita mempresentasikan gagasan itu, kita akan keliling-keliling menemui para teman-teman kita diaspora di Eropa. Double. Para sudah dipakai. Nanti dikira nyindir lagi kan. Untuk menemui ya teman-teman diaspora yang sudah ada di Eropa, yang tadi Mas Prayogi sebutkan. Iya. Ada di 9 negara tadi, Mas. Di 7 negara Eropa itu. Ya, betul Mas. Dan di samping itu kita akan mempresentasikan lebih detail. Karena saat di presentasi tadi, yang di konferensi tadi, itu kan pasti hanya singkat Mas. Ya, itu lebih detailnya ke teman-teman tadi Mas. Oh gitu. Mungkin ada masukan. Yang ketiga kayaknya agenda yang itu, yang apa, napak tilas itu. Oh iya, betul Mas. Itu nanti sebelum kita kembali ke Indonesia dan ke Tanah Suci, kita akan ada napak tilas dari Cak Nun Mas, yang pernah perjalanan beliau gitu. Perjalanan beliau terutama saat beliau di Belanda Mas. Iya. Nah, dan saya tahu itu. Ya, dan di Berlin. Ya. Waktu itu masih 2 Jerman ya. Iya, betul Mas. Ya. Salah satu gagasan Cak Nun terkait ketatanegaraan yang paling penting adalah pembedaan antara negara dan pemerintah Mas. Gitu. Dan itu adalah ditulis bukunya oleh Pak Pipit. Oh, Pak Pipit. Nah, Pak Pipit ini tinggal di Berlin. Jadi nanti ketemu juga ya? Nanti akan kita ketemu juga di Berlin dengan Pak Pipit dan beserta dengan teman-teman Indonesia Watch kalau nggak salah Mas. Nah, itu saya harus pura-pura nggak tahu dong. Teman-teman pemerhati negara kita yang ada di Berlin. Nah, terus kayaknya tadi ada ini juga Mas Erik, ada Finlandia itu kan beberapa selalu di Big Three ya, 3 besar untuk negara paling bahagia di dunia. Kemudian juga ada Estonia, itu negara teknologinya, yang teknologinya smart city dan segala macam. Ya, smart city-nya oke. Kemudian bahkan sudah ada pengadilan online itu yang pakai ini AI dan online, betul. AI dan online dan dibantu AI. Gimana itu Mas? Jadi selain yang disampaikan sama Mas Rinto tadi, bahwa kita juga
menyampaikan apa ya, konseptual yang menurut kita itu mungkin bisa menjadikan Nusantara lebih maju. Kalau saya lebih fokus kepada untuk bisa mengerti Nusantara sendiri, kita itu harus jarak, Insight-nya dari- harus ada jarak pandang. Ya, jarak pandang. Karena jangan-jangan kita itu bagian dari masalahnya. Kayaknya iya sih. Betul kan? Nah, kan kita karena bagian dari masalahnya, jadi kita harus cari jarak pandang sehingga kita bisa mengerti Nusantara secara utuh. Bagaimana teman-teman diaspora melihat dari jauh, bagaimana tetap. Nah, terkait yang Estonia tadi itu salah satunya bahwa apa ya? Bahwa di negara yang sudah tidak meributkan apa ya Kondisi tempat gratis, betul tempat makannya babi atau enggak dan segala macam itu sudah ngomongkan e-court yang benar-benar e-court yang sudah dibantu dengan AI untuk mengkalkulasi apakah ini itunya dan segala macam. Saya bukan ngomongkan teknologinya. Sebenarnya teknologinya bisa aja semuanya. Tapi dengan mereka berarti apa ya, lebih tulus bareng-bareng menerapkan sesuatu yang menurut mereka akan memajukan negaranya gitu. Hidup bersama itu gimana sih sebaiknya betul, gitu kan? iya. Jadi Bukan selayaknya iya. gimana. Jadi lebih kepada kita mundur dulu. Jangan-jangan kita ini bagian dari masalahnya. Lihat dari jauh, Nusantara. dulu ya. Iya, betul. Nah, apalagi kan gini, ternyata ternyata melihat dari kacamata yang jauh, dari cara pandang orang lain, kan mungkin kita punya perspektif yang Betul. ini ya, baru ya, insight baru. Nah, terus kalau ini Mas Erik, kan Finlandia negara paling bahagia di selalu Big Three lah, juga akan ke Denmark nanti ya. Betul. Mungkin akan menggali apa loh dari sana? Sebenarnya sih kalau yang di Finlandia dan segala macam memang yang paling kepingin dilihat adalah bagaimana mereka itu tidak selalu mengutamakan istilah pemerataan pembangunan. Nanti kan paling keren di luar negeri itu menurut saya itu selalu itu ya. Dimana kotanya tetap deso gitu kan. Kotanya tetap deso tapi memang disebut gitu. tapi Big Three selalu masuk kebahagiaan, teknologi dan segala macam. Bagaimana bisa yang selalu bersembunyi di istilah pemerataan pembangunan tapi tidak masuk ke esensi apa yang diratakan gitu. Kayaknya lip service doang ya. Iya. Mas Yogi yang bilang ya. Saya cuman nyontoh aja ya. Jadi saya enggak, itu bukan ide saya sendiri. Iya. Oke, rasanya nih kita sudah hampir berangkat Iya, nanti betul. kita akan lanjut. Jangan lupa ikuti perjalanan kita nanti selama 20 hari ke depan. 20 hari, 13.000 kilometer. 13.000 km PP ya. Enggak, satu kali ke sana 13.000. Saya belum tanya teman saya ChatGPT untuk kelilingnya nanti. Keliling-kelilingnya kita Totalnya berapa? Nah, nanti kita total. aplikasinya kayaknya Nanti kita total. Ya, oke. Ikuti terus, jangan lupa tetap ikuti perjalanan kita spiritual journey. Perjalanan ke barat mencari kitab suci. Jelajah Eropa untuk Nusantara.